maksudnya istri saya minta bertemu sama orang tua korban untuk pertanggungjawaban, tapi terus orang tua korban juga bilang, kasih keluar itu anak saya piari, tinggalkan juga anakku, jangan boleh ganggu. Tapi istriku saya tidak terima komandan. Terus disitulah saya kasihan sama dia, sama istri saya pak. Inisiatif Miki untuk nikahi dia. Saya bilang siap jika tanggung jawab, tapi kalau ditanya orang bilang siapa ini, bilang saja anakku, segitu. Makanya setelah itu saya ketemu sama orang tuanya, saya bilang kalau jangan usah dicerita, bilang saja anakku ini. Setelah itu si pacarnya istri saat itu di penjara di lapas, ada kasusnya di penjara. Kemudian saat itu masih berkomunikasi ke itu suami masih komunikasi ke antara si korban ini dengan istri tak begitu dari dalam lapas atau bagaimana? Iya, berkomunikasi Terus. Nanti setelah keluar lapas ketemuan lagi. Iya, ketemuan. Itu waktu ketemuan itu betul gak dia bawa lari straight selama 4 hari atau bagaimana? Iya, dia bawa lari 4 hari 5 malam. 4 hari 5 malam. Sempat melapor di pihak kepolisian saat itu? Iya, sempat melapor. Pas saya sudah melapor di Polres Palopo, terus istri saya dapat, terus saya bawa pulang, saya maafkan. Dan saya tanya juga sama dia, bilang saya maafkan tapi jangan diulang lagi dengan hal yang sama seperti ini. Terus dia bilang, iya berjanji kak dan bersumpah kak demi anak tak saya tidak akan ulang. Tapi ya begitulah, masih terulang lagi. Masih terulang lagi. Itu yang bikin saya sakit hati sekali pak. Setelah itu kita tahan HP-nya saat itu cerita, kita rampas saat pada malam kejadian itu HP-nya saya rampas karena saya sudah penasaran juga, sudah curiga sekali. Sama istri saya di situ bilang, kenapa istri saya ini tiba-tiba chat-chatan sambil ketawa-ketawa, padahal mau dipikir buat apa dia mau chat-chatan lagi, di sini kan sudah ada suaminya ditemani. Akhirnya saya rampas, berusaha saya rampas. Pada saat saya rampas dia bilang, ini bukan urusanmu, pulangmu kok, abang ambil di sini, pulangmu saja. Istri tak usir gitu? Dia usir, pokoknya dia cari segala cara dia gunakan agar saya bisa pulang kemudian pak, supaya bisa ketemuan sama itu korban. Setelah itu pak? Setelah itu saya rampas. Tapi setelah saya rampas HP-nya, dia kasih keluar akunnya, tapi sandinya saya tahu. Saya coba buka, pas saya buka, saya dapat chatnya, pas bersama chatnya sama di situ. Dia bilang dari chatnya di situ, yang bikin saya sakit sekali, bilang Rosun mi suami pulang karena mau nggak ke situ, mau aja tinggal bermalam, mau gak puluh anakku. Sekalian memang itu sekali muka juga, langsung gelap mata muka di situ. Terus? Ya di situ saya balas chatnya. Pertama sambil badi di kamar, terus saya turun dari kos-kosan, saya tunggu di luar, saya balas chatnya, bilang kesini mau pulang Mimail. Baru dia bilang, korban bilang, lewat mana kak? Saya taruh di mana motor? Saya bilang, saya balas lagi, bilang lewat belakang saja, baru taruh di bawah kolong itu motor. Setelah itu dia datang tuh. Ya, pas dia datang ya sempat bicara sama istri saya, tapi saya tidak tahu mereka bilang apa. Langsung saya pukul. Terus saya pukul, dia coba lari, saya tendang motornya, jatuh lagi, saya pukul lagi. Terus lari, baru saya cabutkan badi, saya buru, saya dapat ya, saya tikam 2 kali. Dalam hati ada penyesalan tidak atau tidak? Ya sebenarnya menyesal. Iya. Tapi ya namanya sakit hati juga. Terakhir pak, pesan tak ke istri tak apa? Ya pesanku ke istriku, besok kalau ada laki-laki yang suka sama dia, ya tuh berjuang mati-matian sama dia. Pesan cuma satu pesanku, tolong ku hargai sedikit perasaan laki-laki juga, dan hargai perjuangannya seorang laki-laki. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa kejadian telah terjadi penikaman pukul 3.00 dini hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Jadi awalnya telah terjadi chatting melalui akun Facebook istri pelaku dengan korban, dan sakit hati
oleh pelaku, kemudian mengajak janjian yang menggunakan akun Facebook istrinya tersebut. Setelah janjian, kemudian korban datang dan turun dari kendaraannya, kemudian pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan besi. Kemudian korban terjatuh dan pelaku kemudian melakukan penikaman terhadap punggung korban sebanyak 2 kali. Setelah korban ditikam, kemudian melarikan diri sempat ke rumahnya. Kemudian keluarga korban membawa ke rumah sakit Bintang. Pukul 9 pagi korban dinyatakan meninggal dunia. Kita selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan kami berhasil melakukan penangkapan melalui olah TKP. Hasil penyelidikan kami di lapangan dan identifikasi pelaku, kami melakukan penangkapan di Gunung Kambing, ya, di Gunung Kambing, kemudian di Gunung Kambing Salobulo di Kota Palopo. Kalau bisa Pak, motifnya apa itu Pak? Motif pelaku sakit hati ya, karena melihat chattingan korban dengan istrinya. Pasal yang diterapkan untuk pelaku? Pasal kita kenakan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 338 KUHP, ancaman hukumannya sampai 15 tahun penjara.